Inilah orang-orang pilihan Tuhan, dan saya berdoa, terutama yang bertahan sampai akhir ini, adalah orang-orang pilihan Tuhan di akhir zaman. Engkau adalah orang-orang yang melaksanakan keputusan Allah di akhir zaman. Seperti Musa yang mendatangkan hukuman tulah, 10 tulah. Alkitab mencatat, saya ayatnya lupa. Saya lupa lagi. Firman Tuhan berkata bahwa nanti hukuman itu 2 kali lipat dari apa yang dialami oleh bangsa Mesir. Bangsa Mesir mengalami tulah, hukuman itu berapa? Banyak. Yang paling mengerikan apa? Kematian anak sulung. Nanti ada 21. Tapi satu bukan hukuman. Satu itu kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih adalah menyampaikan berita bagi gereja Tuhan untuk mempersiapkan diri. Jadi 20 yang lain itu betul-betul hukuman murka Allah, menterai murka Allah. Ada seperti tadi kegerakan kuda putih itu menterai pertama, menterai kedua sampai ke 6 ada 5, tambah 7 murka Allah ada 6, 7 cawan murka Allah 7, kemudian 7 sangkakala murka Allah. Itu kengerian semua, 2 kali lipat hal-hal yang lebih mengerikan. Dan itu melalui doa-doa orang benar. Kalau Tuhan pakai Musa melalui tangannya dan doanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, orang-orang pilihan Tuhan, nanti ada 8 orang, Alkitab mengatakan 8 orang penuh urapan kuasa Roh Kudus, seperti Elia menurunkan api dari langit, seperti Yosua menahan matahari terbenam, seperti Yakobus murid Yesus yang bisa menjatuhkan api dari langit itu membakar orang-orang Samaria, seperti Petrus bisa berjalan di atas air. Orang-orang inilah nanti yang akan memimpin kegerakan di akhir. Orang-orang ini yang nanti yang membuat orang-orang bangsa Israel, bangsa Yahudi percaya pada Yesus. Dan itu dari saya, kalau ada rudal nuklir dalam nama Yesus, saya katakan, saya perintahkan berbalik. Rudal itu berbalik, saudara. Wow. Anda mau nggak menjadi orang pilihan Tuhan yang jauh? Tapi di mana kita? Ayatnya di mana? Yesaya 46. Tadi kita udah baca burung buas dari orang Indonesia, amin. Tadi Yesaya 13 ayat 2 sampai 5 ada rekrutmen tentara Allah di sana. Dan kalau Anda bagian dari rekrutmen itu, ketika mendengar firman ini Anda menjadi orang yang setia dan terus mau diperlengkapi, dikuduskan, disucikan. Kau menjadi orang-orang pilihan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Ya kan? Coba apa itu? Mulai ayat 2. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, bersudahlah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan. Telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku. Orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Dari mana mereka? Mereka datang dari negeri yang jauh, ya, dari ujung langit, yaitu Tuhan, serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Bumi rusak, kalau kita baca di kitab Wahyu di mana? Meterai, cawan, sangkakala. Orang-orang inilah yang berdoa dengan urapan Tuhan. Jadi manusia-manusia seperti Yosua, seperti Elia, ini diproses Tuhan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi ada panggilan nubuat tentang 7 gembala yang dipimpin oleh seorang yang sangat diurapi Tuhan untuk membebaskan Israel. Mereka dipimpin burung buas dari timur. Mika 5 ayat 4. Ada 7 bahkan 8. Wow, luar biasa. Anda melihat ada kira-kira calon-calon pemimpin di sini? Anda mau jadi orang-orang seperti ini? Loh, ini benar loh. Tuhan itu kalau menjelaskan, membuka sesuatu nggak pernah setengah-setengah, harus lengkap semua. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Mereka akan menggembalakan, memimpin. Coba ayat sebelumnya, ayat 3. Terus saya baca. Dia akan bertindak
Menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan dengan urapan kuasa Tuhan. Dalam kebahan nama Tuhan mereka tinggal tetap. Sebab bawahnya sekarang yang menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ayat seterusnya, sebab sekarang yang menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ini orang-orang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka itu akan mencukur Asyur. Asyur ini adalah simbol kerajaan dunia. Asyur ini ya, dan dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terus. Mereka akan melepaskan kita ya dari Asyur apabila ia masuk ke negeri kita dan menginjak. Dan ia menjadi damai apabila Asyur masuk ke negeri kita. Dan apabila menginjak tanah, maka kita akan membangkitkan melawan dia, melawan dunia, melawan antikristus. Ya, 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Jadi ada nanti seorang yang sangat-sangat diurapi seperti Musa. Di bawahnya ada 7 orang-orang juga yang sangat diurapi di seluruh dunia. Tapi dipimpin oleh orang dari Indonesia. Ini dipakai Tuhan untuk memimpin dunia, yang akan melaksanakan keputusan Allah di akhir zaman. Ada nggak di tempat ini kira-kira kandidat? Anda mau mendaftar? Anda mau mendaftar? Siapa saja bisa, saudara. Tapi bukan dengan mendengar. Apa kita lakukan dari sekarang dan seterusnya akan menunjukkan kita siapa nanti, saudara. Ada 8 pemimpin. Ini yang orang-orang yang luar biasa. Berdoa, meteor, kita dalam nama Yesus, saya perintahkan malaikat-malaikat menjatuhkan meteor dalam nama Yesus, maka meteor mereka yang berdoa. Dari mana tempat pengungsian? Bahkan mereka bisa menjadi orang-orang mobile, mendatangkan kengerian, menghukum orang-orang fasik. Kalau kita baca dengan teliti, meterai itu murka Allah, cawan murka Allah. Oh, mengerikan. Dan di meterai cawan itulah nanti di situ terjadi perang dunia. Perang dunia ketiga, perang dunia keempat. Dan aku melihat ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutnya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan sampah, dan binatang-binatang buas. 1/4 perang dunia ketiga. Perang dunia keempat 1/3. Jadi kira-kira begini. Kalau sekarang jumlah penduduk dunia berapa miliar? Karena miliar 7 miliar ya? 7 ya? Dan nanti kira-kira pada zaman itu nanti mungkin sekitar 8, katakan ada 8. Udah zaman kita 7 miliar, 7,5 katakan. Kalau 1/4 dari 8 berapa? 2 miliar. Tapi setahun kemudian, coba cari ayat, 1/3 dari sisa 6 berapa? 2 miliar lagi. Jadi dalam 1 tahun kira-kira kurang lebih 4 miliar penduduk bumi mati karena perang. Bayangkan. Jadi Anda benar tahu ini nubuatan. Nah, ini saya mau kasih tahu ada satu rahasia, puji Tuhan. Mazmur Daud tentang orang-orang pilihan Tuhan. Mazmur 91 kalau nggak salah. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Itu sebenarnya mazmur nubuatan. Daud tidak pernah mengalami bahwa musuhnya orang-orang di sekitarnya mati dari 10.000. Tapi dia menubuatkan. Karena kalau kita baca baik-baik, itu yang dihadapi oleh orang-orang pilihan Tuhan di hari sana. Bahwa walaupun, ingat Markus 16 ayat 17 dan seterusnya, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bla-bla, mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan menyembuhkan orang sakit demi namaku. Walaupun mereka minum racun maut, tidak mendapat celaka. Nanti ketika perang dunia, dengan perang senjata biologi, dengan radiasi nuklir, tadi orang-orang yang dikuduskan, yang punya kuasa makrifat Allah, tidak akan sanggup membunuh mereka.
tapi orang-orang yang tidak di dalam kebenaran firman. Karena ini sebelum pengungsian, saudara. Perang dunia ketiga sebelum pengungsian. Perang dunia keempat sebelum pengungsian. Bayangkan bagaimana orang-orang harus bertahan di tengah-tengah perang dunia dengan senjata biologi, senjata nuklir. Karena itu walaupun kita minum racun maut, artinya apa? Air yang kita minum telah tercemar dengan radiasi nuklir dan sebagainya. Itu tidak. Kalau kita baca Mazmur 91, walaupun panah, walaupun senjata musuh datang waktu malam, penyakit sampar itulah senjata-senjata biologi, kita tetap tegak berdiri kata pemazmur. Jadi itu nanti akan datang. Orang-orang di sekitar kita akan mati binasa, tapi kita tetap tegak berdiri. Walau 1000 rebah di sisimu, kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Oh, tepuk tangan dulu buat Yesus. Kalau kau betul-betul adalah calon-calon mempelai Kristus, mulai hari-hari ini menguruskan hidup. Bahkan lebih daripada itu, kau akan dipakai Tuhan menjadi Allah. Nah ini lagi, Wahyu 9. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Perang dunia keempat. Tadi Wahyu 6 ayat 8, perang dunia ketiga. Jarak Wahyu 6 ayat 8 dengan Wahyu 9 dalam rentang 1 tahun. Dengan kekacauan kengerian itu, bangkitlah seorang anak muda. Oh, kira-kira antikristus ini bagaimana orangnya? Gua anteng. Dan nanti dia untuk menyatakan dirinya, kira-kira 30 tahun, pokoknya dia menyontek Yesus. Pak Matius, Yesus ketika umur 30 tahun menyatakan dirinya. Betul tidak? Yesus menyatakan dirinya usia 30. Berapa lama Yesus melayani? 3,5 tahun. Saya punya feeling, saya yakin antikristus nanti waktu menyatakan dirinya, kemungkinan karena dia suka nyontek. Dia pengen seperti Tuhan, dia pengen seperti Allah. Karena itu dia juga nanti modelnya, ini anak muda umur 30, sekarang dia remaja, sudah ada. Dia sudah ada orang yang hebat, pintar, sekarang dia remaja. Kira-kira nanti dia umur 30 tahun menyatakan dirinya, kemudian selama 3,5 tahun dia memerintah. Ikut pola Yesus. Sekarang dia remaja, berusia kira-kira 18, 19, 20 tahun. Siapakah dia? Jadi ini perang dunia ketiga, perang. Ya ini bonus saja saudara. Bahwa Alkitab kita Wahyu sudah menyatakan akan ada pembinasaan yang mengerikan. Ini belum masuk antikristus. Kembali ke level. Bayangkan, setengah penduduk bumi binasa. Wow, akan ada kengerian saudara. Seperti Musa dan Harun membebaskan umat Israel dari Mesir, 10 tulang, dan orang-orang pilihan Tuhan ini akan melepaskan menterai, sangkakala dan cawan murka Allah 20. Karena satu kegerakan kuda putih itu adalah kegerakan positif, bukan murka Allah, tetapi justru untuk membangun gereja Tuhan, mengingatkan gereja Tuhan. Mereka memiliki hikmat dan marifat, kuasa Allah yang dahsyat. Dengarkan. Ini kisah yang mungkin kita lewati. Tapi Anda tahu nggak? Yang milih 12 murid siapa? Tetapi yang lolos, yang benar di mata Tuhan cuma 3. Yang lain hanya, Anda nggak percaya? Kita lihat Alkitab.
Dari Injil mana tadi? Hah? Lukas 9, kita baca. Waktu itu, dengarkan. Saya mau tanya, siapa murid-murid yang senantiasa selalu diminta Tuhan untuk mendampinginya? Petrus, Yakobus, Yohanes. Inilah murid yang lolos, aman. 9 murid yang lain, now. Bayangkan Tuhan sendirian. 9 murid ini marah sama murid yang Yesus marah sama 9 murid ini. Coba kita baca kisahnya. Wah ini coba ya ini dulu ya. Ketika 2 muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu. Jadi kisah itu, ya. Suatu saat Tuhan mau KKR ini, mau seminar air sama nih di Samaria. Kira-kira begitu. Orang-orang Samaria menolak kalau baca ayat-ayat sebelumnya. Menolak Yesus, saudara. Yohanes dan Yakobus jengkel karena ditolak oleh Samaria. Dan mereka berkata, Yakobus dan Yohanes, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Tuhan marah. Jangan. Jadi saya mau tanya, Yohanes dan Yakobus bisa nggak turunkan api dari langit? Bisa. Halo? Halo? Waktu mereka ngomong ini sama Yesus, mereka bisa nggak turunkan api dari langit? Bisa. Jadi, tahu nggak? Dengarkan gereja. Kita sebagai orang percaya, bukan hanya duduk diam dengar. Tuhan latih mereka supaya mereka punya kemampuan kualitas rohani. Tetapi yang tamat cuma 3. Karena mereka ini 3 tamat, makanya Yesus bawa mereka selalu kemana? Ke gunung. Yesus gak pernah berdoa di bait Allah di sinagog. Malam-malam dia naik gunung. Yang sering dibawa siapa? Ya 3 orang ini. Bahkan yang 3 orang ini yang menyaksikan kemuliaan Tuhan di gunung, di mana Yesus berjumpa dengan Pak Manurung. Ketemu siapa? Musa dan Anda tahu nggak? Wah ini nubuatan itu. Musa ini adalah peristiwa waktu Yesus akan masuk pada sengsara. Dan Musa dan Elia lah yang menguatkan, meneguhkan apa yang harus dia tempuh. Musa dan Elia berkata, coba baca baik-baik kisah itu. Apa yang harus terjadi dengan Yesus? Musa adalah, dengarkan gereja, Musa adalah perwakilan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang mati di dalam Tuhan. Elia adalah contoh gereja Tuhan yang zaman yang tidak mengalami kematian daging. Elia pernah mati? Dahsyat saudara. Dahsyat. Musa adalah undangan yang mati di dalam Tuhan. Elia adalah orang yang tidak pernah mengalami kematian daging. Gereja Tuhan yang tidak pernah mengalami kematian daging. Saya berdoa kita semua nanti yang diwakili oleh Elia. Karena Kristus adalah pusat dari semua, sang mempelai Kristus surga. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua ikuti katakan sama-sama. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Orang-orang Afrika bilang haleluya ini gitu saudaraku. Haleluya. Tahu nggak, saya ngomong haleluya ini meminta kekuatan baru saudaraku. 7 jam rek. Anda bisa nggak berdiri seperti saya? Ada berubah nggak? Tidak berubah. Dari awal, dari alfa sampai omega.
Mau ada tes lari sama saya 20 km setelah ini? Walaupun Anda mau, saya tidak mau. Saya cuma tes kok, kata orang Papua. Tes kok. Yang orang Papua sini angkat tangan. Oh haleluya. Banyak sampai. Berarti yang membawa kegerakan ini nanti dari ujung timur itu Anda. Jangan duduk-duduk naung-naung saja cuma dengar. Haleluya. Haleluya. Nah, saya rasa ikuti juga ternyata. Yosua 10 ayat 12 ayat 14. Apa yang terjadi di sini? Waktu itu bangsa Israel perang. Dan waktu itu Yosua matahari tidak terbenam supaya mereka bisa bunuh semua musuh-musuh mereka. Yosua itu tidak punya Alkitab, saudara. Anda punya Alkitab yang luar biasa, tapi Anda tetap naung-naung. Jangankan membangkitkan orang mati, membunuh kecoa aja nggak berani. Apa hubungannya? Tapi memang betul toh. Jangankan untuk membangkitkan orang mati, kau nggak punya kuasa. Kuasa untuk membunuh kecoa saja kau nggak bisa. Apa yang mau dipercaya dari surga? Ada saya kenal seseorang di Bandung beberapa hari yang lalu. Anak pendeta dengan laba-laba saja. Haleluya. Saya ini ketawa-ketawa ini saudara sedang menderita. Menderita daging tapi roh saya menyala-nyala. Sampai di mana kita tadi Pak Pendeta? Kok Pak Pendeta? Kita membuat saudara. Ya, Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Perlu kita baca tidak? Anda tahu kisahnya ini tak? Oh, perlu, ada yang bilang perlu. Daripada nanti mereka bilang ini tipu-tipu lagi. Saya nggak sadar ini 6 jam tangan satu begini Pak. Begitu gini saudara itu ada kaki. Udah, ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12, ayat 12 sampai. Ayat 12 mulai. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan, menyerahkan orang-orang Amori itu. Bisa. Saya perlu bersaksi nggak ya? Bersaksi nggak? Ibu Yani sudah dengar ya? Waktu di Manado itu dibukakan tidak? Meteo. Oh Tuhan tolong. Semoga Anda memahaminya dengan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang cucu? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Haleluya. Anda mau diberikan karunia kuasa dengan seperti Yosua yang mau angkat tangan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Biarlah menjadi orang-orang pilihan di akhir zaman. Dan biarlah mereka melalui Bapak peristiwa hari ini, mereka berubah. Berubah dan berubah. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nanti di zaman yang menjatuhkan bintang-bintang orang-orang doa seperti mereka-mereka itu. Seperti Elia. Tadi aja siapa? Yohanes dan Yakobus. Ada kisah, kita perlu baca kan ya. Jadi saya katakan,
Suatu kala ketika Yesus mengajak Yakobus, Yohanes dan Petrus ke gunung berdoa. Besok paginya ketika dia turun gunung, ada keributan di tempat di mana Yesus biasa tinggal. Ada tahu apa yang terjadi? Ada satu bapak, satu keluarga membawa anaknya yang kesurupan untuk didoakan. Karena Yesus tidak ada, 9 murid ini yang melayani carikan ayah. Kemudian Yesus lihat, ada apa ribut-ribut di sini? Maka si bapak ini, guru Tuhan, anakku kesurupan. Sering sekali dia begini. Saya datang dan saya minta berdoa dan saya suruh murid-muridmu untuk berdoa mengusir setan. Tetapi mereka tidak bisa. Wah, Yesus murka. Apa kata Yesus kepada 9 muridnya? Berapa lama lagi harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi harus saya mengajari kamu? Dasar angkatan yang tidak percaya. Wow. Kalau kita dihitungkan pendeta kita, apa yang terjadi? Emangnya gereja ini punya law? Emangnya hamba Tuhan cuma law? Cabut. Gereja di sebelah sana sangat mengasihi jemaat. Kira-kira begitu toh. Kalau ada pendeta hamba Tuhan tiba-tiba tegur pengerja, tegur pejabat majelis gereja, dasar kamu tidak pernah berubah. Kira-kira majelis ini apa? Angkat kaki, angkat koper, tinggalkan jemaat. Emangnya pendeta cuma loh. Tapi coba apa yang terjadi dengan murid-murid? Coba, ini kisah yang benar. Artinya saudara, untuk menjadi murid Tuhan, jangan pikir kita menyenangkan hati Tuhan. Ada standar minimal yang Tuhan tuntut dari kita. Apalagi kalau Anda rindu mau menjadi mempelai Kristus. Ada level rohani, standar rohani. Coba, ketika Yesus Petrus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Maksudnya dengan murid-murid. Kata seorang dari orang banyak, Guru, anakku ini kubawa kepadamu. Tadinya mau dibawa kepada Yesus, karena Yesus tidak ada. Yesus doa semalaman di gunung dengan Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Jadi di pagi-pagi nih, anaknya mungkin udah kesurupan dari malam. Udah subuh-subuh pagi, bawa untuk bawa kepada Yesus. Yesus tidak ada, tapi ada murid-murid. Gitu loh. Karena ia merasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkan tangan ke tangan. Lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Wah. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Yesus sudah berapa lama tinggal dengan murid-murid? 3 tahun. Yang 9 ini nahu-nahu terus. Inilah alasan buat Yesus menghardik mereka habis-habisan di depan umum. Di depan umum loh. Enak gak dihardik pemimpin di depan umum? Enak gak? Gak enak. Mungkin dalam hati, ya kalau saya salah kan bisa dipanggil ke kantor, di ruangan, dia mau maki-maki. Tapi Yesus tidak. Kenapa? Karena 9 murid ini ternyata tidak pernah bertumbuh dengan benar. Dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus itu, dia punya syarat, dia punya tenggang waktu untuk kita maju. Jangan menjadi orang Kristen biasa-biasa. Ini murid aja nih. Dia yang pilih loh. 12 murid ini yang pilih siapa? Saya pikir kalau ada salah satu murid seperti Thomas, seperti siapa lagi murid Yesus? Judas, Andreas, Matius. Apa yang terjadi? Apa kata mereka? Mungkin kalau kita murid, kita akan bilang, kurang ajar. Kami sudah tinggalkan keluarga kami, meninggalkan pekerjaan kami ikut kau. Betul tidak? Mereka tadinya punya profesi enggak? Punya keluarga enggak? Dan Yesus suruh ikut dia. Tapi Yesus maki-maki model begitu. Masih mereka bilang, apalagi muridnya kalau orang Batak, orang Ambon. Kupikir kau saja hamba Tuhan.
Aku sudah ikuti kau 3 tahun. Aku tinggalkan keluarga, pekerjaan karena ikut kau. Sekarang kau katakan kami apa dan tidak percaya. Setan dengan kau. Jangan ketawa. Itu bisa terjadi. Karena Yesus ini coba. Karena baik. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Yang tinggal dengan mereka itu siapa? Murid-murid. Udah 3 tahun setiap hari sama Yesus. Dia ajar sama-sama. Tapi tidak mengalami pertumbuhan Tuhan. Ingat, dari kisah ini ada standar iman, standar kualitas rohani yang membuat kita lulus di mata Tuhan. Setuju katakan amin? Halo? Halo? Anybody home? Can you speak English? Would you mind I'm trying in English to preach you? It's okay? It's okay, really? And when I ask you, you must answer my question. Saya anggap lagi saya khotbah di India saja, saudara. Jangan pikir saya khotbah di India pakai bahasa Toraja, bahasa Batak. Ya, laki-laki ini walaupun begini bisa bahasa Inggris. Nah, Yosua, alam tunduk pada orang pilihan Allah di air sama. Alam tunduk. Oke, izinkan saya bersaksi sekarang. Kira-kira 2 tahun yang lalu, waktu kami pujian penyembah, kami sudah bertahun-tahun doa semalam. Waktu itu saya merasa waktunya murid-murid untuk diteguhkan, murid-murid di jemaat. Kami keluar di halaman gereja. Dengarkan umat Tuhan. Anda mau melihat meteor jatuh malam ini? Saya akan berdoa minta meteor jatuh, maka dia akan jatuh. Wow, jemaat Tuhan. Wow, dia pakai. Saya berdoa. Dan ini saya bersaksi bukan maksud lain, tapi saya mau bersaksi bahwa kebenaran firman Tuhan sedang digenapi. Dengarkan umat Tuhan. Jangan anggap ini apa yang Anda dengar main-main. Anda tahu ini tempat yang luar biasa, yang oleh perkenan Tuhan Anda mendengarkan rahasia-rahasia yang bagi kerajaan iblis adalah kebinasaan. Jangan main-main, saudara. Iblis hari-hari ini sedang dipermalukan dengan firman seperti ini. Ya, saya katakan mau dengar, mau. Saya berdoa dalam nama Yesus dan kuasa urapan kudus, hamba memohon kepadamu ya Tuhan, beri anugerahmu Bapa untuk membangkitkan iman kami bahwa Kau menyertai kami, bahwa Kau Allah yang hidup. Saat ini hamba memohon Tuhan dalam nama Yesus dengan urapan kuasa Roh Kudus. Saya beritakan malaikat-malaikat yang kuat dari surga, jatuhkan meteor sekarang dalam nama Yesus. Push, hujan meteor demi nama Yesus. Di antara jemaat yang ikut yang menyaksikan itu angkat tangan. Waktu di gereja ada di antara anda yang ikut. Oh, ada di belakang sana. Lihat itu tangan-tangan yang terangkat. Itu di halaman gereja. Bukan satu kali. Tentu waktu kami ada retreat ada semacam itu di jauh. Doa. Banyak orang, puluhan orang. Saya minta Bapak dalam nama Yesus, agar kemuliaan-Mu dinyatakan, agar kami diteguhkan bahwa inilah waktu zaman akhir, di mana Engkau sedang membangunkan umat pilihan-Mu Tuhan. Menyatakan Kau alamin bahwa firman-Mu ya dan amin. Kalau Tuhan melakukannya di zaman Yosua, menyambungkannya pada zaman Elia, melakukannya di antara murid-murid-Mu, hamba memohon kemurahan untuk hormat puji kemuliaan-Mu Bapa. Saya harus mengatakan apa yang itu. Dan untuk mencuri kemuliaan-Mu, hamba memohon di dalam nama Yesus dengan kuasa dan urapan Roh Kudus, malaikat-malaikat jatuhkan meteor sekarang. Saya tentukan tempat di sana. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. 3 detik.
jemaat ada yang provokasi. Pak Gembala satu kali lagi. Ini bukan main-main, ini benar saudara. Demi nama Yesus, bukan untuk maksud yang lain. Tapi semua katakan firman yang kita dengar bukan hanya sekedar kata-kata. Ini rema dan terjadi. Waktu itu kami juga bukan main-main. Saya minta di depan kantor dalam nama Yesus, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, nyatakan kuasa. Saya perintahkan malaikat-malaikat jatuhkan meteor di sana sekarang dalam nama Yesus. Mulai ada orang kata dia, Pak Gembala satu kali lagi yang lebih besar supaya saya bisa rekam di video. Saya tahu mungkin dia nggak mengatakan itu, tapi dia mulai siap-siap dengan HP-nya. Maksudnya baik untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya minta Bapak sekali lagi untuk kemuliaan meteor yang besar, yang sangat besar, jatuh di depan kami. Dan untuk menguji kuasa kemuliaan-Mu. Kau Allah yang dasar, semata-mata adalah untuk kemurahan-Mu ya Pak. Memohon meteor yang besar, bola api yang besar jatuh di depan kami. Saya minta malaikat-malaikat jatuhkan meteor yang besar dengan api yang besar di hadapan kami sekarang dalam nama Yesus. Bola seperti lebih besar dari bola kaki yang kita pernah lihat. Api dengan terbakar begitu masuk atmosfer bumi. Jatuh, kalau kita bilang dekat rumah kita masih jauh sekali di lautan. Saya mau katakan, apa yang saksikan benar. Saya mati di dalam nama Yesus kalau saya berbohong dengan saya. Kenapa? Kenapa? Adalah untuk membuktikan bahwa firman adalah hidup. Apa yang dikatakan Yesus? Dengarkan apa yang dikatakan Yesus. Saya tahu Yesus itu Allah yang luar biasa, dia tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakannya ya dan amin. Dengar jemaat, dengarkan umat Tuhan. Yesus, Yohanes 14 ayat 12 berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Adanya ayatnya itu? Anda orang percaya tidak? Tapi apakah Anda pernah melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Itu menjadi persoalan. Gampang berkata saya orang Kristen, orang percaya. Tetapi sesungguhnya kita jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Dengarkan baik-baik. Mungkin kita mendengar firman, wow luar biasa. Tetapi yang jauh lebih baik adalah ketika kita mendapatkan anugerah dan kita boleh menjadi seperti apa yang Tuhan mau di akhir zaman. Ya, saya tetap orang yang biasa, saudara. Setiap hari-hari saya suka bercanda dengan jemaat dan apa segala macam. Tetapi saya tahu ada rancangan Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman. Banyak kesaksian yang lain lagi, saudara, yang mirip-mirip model begini. Tetapi saya nggak perlu saksikan semua, tetapi biarlah paling tidak apa yang saya saksikan tentang berkelahi dengan Lucifer. Bahkan Anda tadi lihat pertama-tama model pelayanan kami dari Sri Kuapasan, kuasa setan. Saudaraku, setan di mana-mana sama. Mau di India kita bilang dalam nama Yesus kuat, dia ngerti. Jangan pikir Anda harus bahasa India. Berapa BTD? Nehi. Tidak. Saya pernah melayani di Swiss, di Eropa. Saya ngomong, memang dalam bahasa Inggris juga. Tapi juga saya dalam nama Yesus, setan keluar dari tubuh orang ini. Karena saya lebih nyaman dengan mengatakan bahasa Indonesia. Tetap terjadi manifestasi kelepasan. Loh iya. Setelah sangkakalan sawat akan dilepaskan oleh mereka 8 orang yang luar biasa. Perkawinan anak domba menunjukkan ya. Dan yang 12 ayat 11, 30 hari perkawinan mempelai. Alkitab ini jelas berapa lama kita di awan-awan berjumpa dengan Yesus, perkawinan anak domba. Perkawinan kita dengan mempelai pria surgawi. Sejak dihentikan korban sehari-hari. Kapan korban sehari-hari dihentikan? Waktu Antikristus berkuasa. Ingat? Amin. Waktu Antikristus berkuasa, dihentikan ibadah.
pertengahan 3,5 tahun. Ditinggalkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu. Ada 1.290 hari. Dengarkan, berapa lama kita di pengungsian? 1.260. Pada hari ke 1.261 kita orang yang mati di dalam Tuhan, Bang. Kemudian yang masih hidup naik berjumpa Tuhan di A. Coba mulai dalam nama Yesus. Jadi perhatikan, ada 1.290 hari. Berarti ini apa yang terjadi? Waktu Antikristus berkuasa, ya dikatakan dia berkuasa sampai 1.260. Tetapi dia belum binasa hari ke 1.260. Karena gereja Tuhan lagi pesta. Selama 30 hari lah perkawinan itu. Hari ke 1.290 baru Yesus turun dengan kita, orang-orang kudusnya. Turun ke bumi, hancurkan Antikristus. Ini dia. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1.335 hari. Berbahagialah orang yang menanti-nanti. Jadi 1.290 tambah 45. Jadi hari ke 1.290 kita turun dengan Kristus, berperang melawan Antikristus, membinasakannya. Di hari ini selama 45 hari, perang Armageddon, perang dahsyat, perang yang mengerikan, perang dunia kelima, di mana Antikristus dan seluruh pemerintahannya dikalahkan oleh Yesus dan orang-orang pilihannya, yaitu Anda dan saya. Jadi perang Armageddon itu 45 hari. Tepuk tangan dulu Tuhan Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Masuk kepada kerajaan 1000 tahun damai. Kita memerintah bersama dengan Yesus. Jadi jangan khawatir. Ilmu Anda akan terpakai nanti pemerintah di muka bumi, tidak? Di muka bumi Anda akan jadi pemimpin. Ada yang jadi wali kota, gubernur, ada yang jadi presiden. Tapi pemimpin besarnya di muka bumi itu Yesus. Jadi kalau Anda hari-hari ini susah jadi pejabat, nanti ini tidak lama lagi kerajaan 1000 tahun Anda jadi pemimpin di muka bumi ini. Iya toh. Anda bilang, aduh saya nggak pintar, nanti jangan, sabar saja, taat setia pada Tuhan. Nanti kau akan disuruh menguasai 5 kota, menguasai suatu daerah, jangan-jangan kau akan menguasai Indonesia ini. Loh iya, kerajaan 1000 tahun damai, yang menjadi pemimpin besar adalah Yesus, dan orang-orang kudus yang akan disuruh menempatkan jadi pemimpin-pemimpin di sana. 1000 tahun lah, 1000 tahun loh. 1000 tahun. Lama gak 1000 tahun? Kagak mati-mati. Kagak. Anda tahu gak? Begitu Anda masuk ke pengungsian, Anda tidak akan pernah mati. Sampai nanti penghakiman terakhir. Pengadilan tahta. Disitulah baru nanti surga neraka. Nah, Anda kalau udah masuk pada guru pengungsian, gak usah pusing-pusing lagi, udah surga pasti. Cuma yang nggak benar-benar, waduh, Anda diberkati kan hari ini? Amin. Daniel 12 ayat 12 menunjukkan lama perang Armageddon. Tadi kita baca sudah 45 hari. 45 hari saudara. Dan malaikat-malaikat membersihkan sisa-sisa perang itu. Kerajaan damai. Waduh, tidak ada lagi tipu sana, tipu sini saudara. Semua adil, semua jujur. Bisnis jalan adil, bisnis jalan jujur saudara. Wow, kita akan habis saudara. Benar saya katakan, kemungkinan kita selesai sampai jam 6. Haleluya. Betul tidak? Minimal 8 jam. Ini pun karena tidak banyak dikembangkan dengan berbagai macam kesaksian-kesaksian. Tapi meskipun demikian, kita
Ini perkawinan, mempelai surgawi. Apa yang dilakukan calon mempelai Kristus? Kisah Rasul 1 ayat 8. Apa itu kisah Rasul? Bahwa sesungguhnya engkau menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Betul tidak? Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung. Anda mau menerima kuasa? Jadi pelaksana keputusan Allah di akhir zaman. Kembali ke laptop. Pastikan engkau adalah penuh Roh Kudus, membeli hikmat dan marifat. Itu Tuhan di kuasa, akibat kuasa kemuliaan Tuhan. Seperti Yosua. Petrus, apa istimewanya Petrus? Tadi kalau Yakobus Yohanes dia bisa menurunkan api dari langit. Petrus apa? Petrus apa? Berjalan di atas air. Betul tidak? Betul tidak? Kita ini Alkitab jelas-jelas, tapi kalau kita mau menerapkannya, betul loh, dia berjalan di atas air, kan Yesus turunlah. Dia berjalan beberapa langkah, tapi karena ada angin, konsentrasinya berubah. Kalau konsentrasi kita berubah, enggak kepada Yesus, ada goncangan sedikit, kita lemah. Akhirnya dia mulai kakinya tenggelam. Bayangkan. Anda mau nggak? Coba tes. Ada tangkap lain lagi saudara. Intinya adalah ada kuasa, ada marifat Allah. Jadi Yesus mengajar. Coba, saya mau tanya. Ada sesuatu yang berbeda nggak kita terima? Bahwa Yesus mengajar murid-muridnya ternyata ada tujuan. Betul tidak? Itulah sebabnya dia bawa spesial Petrus, Yohanes, Yakobus untuk mengalami hal-hal yang khusus, untuk meningkatkan iman mereka, kualitas rohani mereka. Dengarkan, itu semua adalah karena Tuhan yang mengajar Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itulah standar iman yang Allah inginkan terlebih bagi gereja di akhir zaman. Bukan hanya sekedar percaya. Hikmat marifat, Efesus 1 ayat 3 dan 14. Ini pengajaran-pengajaran dipilih supaya kudus dan tak bercacat, dilimpahkan hikmat dan marifat. Ini persiapan kegenapan waktu, bersatunya segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu. Efesus 3, Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Cerita tentang hikmat marifat, kuasa Allah adalah untuk mempersiapkan. Kita baca. Wow. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani di dalam surga yang Tuhan sediakan, kuasa kemuliaannya itu dianugerahkan kepada orang-orang pilihan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, untuk kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, atau hikmat dan marifat. Sebab dengarkan, Ia telah menyatakan rahasia kehendak, rahasia keinginannya. Rahasia keinginannya apa? Bahwa Dia mau mempersiapkan kita untuk menjadi Allah di tangannya di akhir zaman, untuk menjadi pelaksana keputusan Allah di akhir zaman. Ini rahasia yang Tuhan berikan sesuai dengan rencana keren. Itu rencana keren yang dari semula telah ditetapkan sebagai persiapan. Dengarkan, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Dan ini persiapan untuk terjadinya perkawinan anak domba, yaitu perkawinan Yesus sebagai kepala gereja dan mempelai Kristus orang-orang percaya. Maka mereka diberikan hikmat dan marifat, kuasa kemuliaan Tuhan itu adalah untuk mempersiapkan. Di atas
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala bahwa segala bagian surga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja untuk saya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh memuji Dia. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Injil dan seterusnya. Jadi hikmat manifat diberikan kepada gereja untuk mempersatukan kepala gereja yang artinya di surga yaitu Kristus dengan yang di bumi yaitu calon-calon mempelai. Kembali, jadi Roh Kudus jaminan bagian. Jadi hanya dengan Roh Kudus, saudara. Hikmat marifat ada pada Allah. Anda baca deh. Nah, jadi 1 Korintus 4 ayat 20 kita baca. Dengarkan umat Tuhan. Hari-hari ini kita dapat, hari ini khususnya, kita dapat firman yang mungkin selama ini kita anggap biasa-biasa, tetapi sebenarnya luar biasa. 1 Korintus 4. Dengarkan. Ayat 20. Sebab kerajaan Allah, baca baik-baik, 3, oh bukan, di atasnya tadi, ini, baca sama-sama, 3, 2, 1. Kerajaan Allah itu bukan cerita di surga. Kerajaan Allah itu adalah firman. Bahwa orang yang percaya, bukan Yesus kata, oh Yesus dasar, Yesus luar biasa. Ya Yesus dasar luar biasa, dia tidak akan berubah, kuasanya nggak berubah, mau percaya atau tidak percaya, tidak mengubah kuasa Tuhan. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, juga sebagaimana Yohanes 14:12, barang siapa percaya kepada dia juga akan melakukan pekerjaan yang akan lakukan. Inilah maksudnya, bukan hanya kata-kata. Dengarkan umat Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta terlalu memaksakan. Saya pernah ketemu seorang pemimpin yang tadi yang hamba Tuhan. Bapak, kita nggak bisa paksa Tuhan untuk melakukan sesuatu. Wah, kalau model begini apa-apa nggak bisa. Padahal firman berkata kepada saya berkata lain. Jadi intinya apa? Soal firman, ini soal iman. Anda percaya kepada firman, maka firman itu hidup dalam hidup Anda. Kalau Anda nggak percaya ada kuasa di tengah-tengah orang percaya, Anda tidak akan pernah mengalami kuasa itu. Apa yang kau pikirkan, itulah yang terjadi atas diri. Dengan hikmat marifat Allah menciptakan, dengan hikmat, dengan kuasa, dengan perkataan. Jadi Amsal 3 ayat 19, dengan hikmat marifat Allah menciptakan langit dan bumi. Kolose 2 ayat 2 dan 3, dalam Yesus tersembunyi segala harta, hikmat dan marifat. Jadi Yesus masih berkuasa. Hikmat dan dunia untuk yang matang. 1 Korintus 2 ayat 67, yang matang, yang dewasa. 9 murid ini gak pernah matang-matang, tapi 3 murid akhirnya karena mereka dewasa, matang, mau bertumbuh, rindu untuk lebih baik hari lepas hari, maka kepadanya diberikan karunia, kuasa, hikmat dan marifat. Ya, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Yesus adalah sumber kuasa. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Di Alkitab orang yang berhikmat siapa yang dicatat? Salomo. Waktu ada 2 ibu memperebutkan bayi, dia mendapat hikmat. Dan Anda tahu, Salomo bisa bicara dengan binatang. Ada nggak ditulis di Alkitab? Ada? Saya mau tanya. Ada. Waktu kasih nama kepada binatang itu, dia panggil nggak satu-satu? Nggak usah deh. Ini saya mau kasih tahu. Waktu Nuh, sayang ya, kalau kita baca akan lebih lama, tapi ini akan betul-betul meneguhkan kita sebenarnya. Waktu Nuh diberitakan oleh Tuhan untuk apa?
membawa binatang sepasang-sepasang. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat, Nuh memerintahkan binatang itu masuk. Jadi bukan dia tangkap. Bukan gitu. Jadi dia cuma manggil, saudara. Dia panggil binatang itu dan masuk ke dalam. Dan Anda tahu, kucing sama tikus damai-damai di perahu Nuh. Loh, itu karena apa? Kuasa hikmat maribat yang ada di dalam Nuh. Karena ini adalah masa persiapan untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Sepasang-sepasang binatang ini. Jadi buaya, bukan buaya darat ya. Wah, Anda senang. Buaya, dia panggil. Mungkin namanya si Udin, lebih bagus Udin karena di antara Anda tidak akan mungkin ada Udin. Jadi ingat si kembar saya. Nah, ya buaya maksudnya. Sini. Ayo, bawa pasanganmu masuk ke perahu ya. Jadi semua binatang. Kan waktu itu tidak ada burung cendrawasih di daerah timur tengah sana. Dia panggil itu datang dari Papua. Loh, makanya saya tanya, Anda percaya Alkitab tidak? Anda percaya isinya tidak? Bayangkan, baca baik-baik kisah Nuh. Dia tidak ambil satu persatu. Dia cuma perintahkan binatang itu sepasang demi sepasang masuk. Semuanya damai, saudara. Buaya tinggal dengan kucing, dengan anjing. Coba bayangkan, mungkin bagi orang dunia, kisah Nuh itu nggak masuk akal. Masa ada binatang satu perahu, kemudian tidak ada perkelahian di sana, tidak ada pertumpahan darah. Kenapa? Karena ada Nuh, orang yang diurapi. Jadi alam tunduk dengan orang-orang pilihan Tuhan. Pasti dia bilang, jangan coba-coba di perahu saya berikan gerakan tambahannya. Semuanya mengerti. Tuanku. Maka tikus pun datang. Ketemu anjing kucing. Hai. Kucing sama anjing juga. Hai bro, apa kabar? Loh, Anda mungkin ketawa. Tetapi itu benarkah? Terjadi pertumpahan darah nggak? Ada pembunuhan nggak di kapal Nuh? Tidak ada. Waktu sudah air kering, binatang itu, gila cendrawasih, kau ke Papua, buaya, kau ke Papua, ke seluruh dunia. Loh, ini ilustrasi ini supaya membuka cakrawala kita. Jadi hal-hal yang luar biasa itu Tuhan sediakan bagi orang percaya. Terserah Anda percaya apa tidak. Saya pernah panggil suaminya, ada ibu di belakang sana. Suatu tempat ada kolam besar, aduh besar. Ya berdoa ya. Enggak, dia bilang ini. Pak Gembala, saya pengen lihat ikan-ikan di sini besar atau kecil. Oh, saya sudah tahu dia punya maksud. Maksudnya, Pak Gembala panggil ikan-ikan ini, saya mau lihat. Udahlah, kau pengen lihat nggak ikan-ikan di sini? Saya berdoa, ikan-ikan, kau datang ke sini. Datang, saudara, berjajar berbaris. Demi nama Yesus saya tidak bohong. Semuanya adalah karena kebenaran itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil. Saya pernah ada orang teman kami, keluarganya Muslim, mamanya sudah bertobat, sudah percaya kepada Yesus. Anaknya stroke, koma di rumah sakit, di ICU. Udah gak bisa apa-apa, udah selang di mana-mana. Pak Pendeta, anak saya koma, tolong. Singkat cerita, saya berdoa dalam nama Yesus. 2 hari kemudian, selang dilepas. 4 hari kemudian, dia duduk. Padahal dokter sudah katakan tidak ada harapan. Tidak sampai seminggu total.
tiada mustahil bagi dia. Oh, tiada mustahil bagi dia. Gagah perkasa, penasehat dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi dia. Tepuk tangan buat Yesus. Hikmah marifat lebih berharga dari emas. Saudaraku, orang banyak cari emas. Pengusaha-pengusaha tambang tadi udah hilang, saudaraku. Ada beberapa tadi teman-teman, tinggal satu pekerja tambang ini, ada yang apa? Jadi bapak ini pencari emas, kerja di perusahaan emas di Timika. Ada prospeknya pak ya, berapa ton pak setahun? Lagi cari ya, lagi. Di Papua banyak emas saudara. Sampai lagunya juga Tanah Papua. Sungaimu yang deras mengalirkan emas, Siro ya Tuhan. Sungai-sungai primada. Papua itu sungainya mengalirkan emas saudara. Benar. Orang Papua betul tidak? Nah ini bapak ini walaupun orang Jawa, tapi perusahaannya punya. Saya kepala dinas pertambangan bapak, jadi saya tahu soal emas. Hari Senin saya berbicara di Bidakara. Topiknya membicarakan masa depan Freeport. Tapi yang begini ini saya lebih indah, saya lebih senang saudara. Daripada bicara Freeport, itu hanya anugerah Tuhan supaya Tuhan menunjukkan bahwa orang-orang pilihannya juga bisa duduk di pemerintahan. Singkat kata saya mau katakan, Pak Jokowi yang hari-hari ini soal Papua, cinta Papua, mau membangun Papua yang berdiri ini yang banyak kasih masukan. Jadi kita juga anak-anak Tuhan memberikan masukan kepada pemimpin di pemerintahan apa yang harus mereka kerjakan. Ya nggak banyaklah teman-teman menteri yang saya kenal dengan baik. Ya paling antara 7-8 orang. Kenal dengan baik. Dan dia kenal saya. Yosua, tadi udah kita lihat matahari berhenti. Ya. Matius 13, rahasia kerajaan Allah. Orang pilihan. Baca nanti di rumah. Yesaya 13 seterusnya. Ya ini tadi yang kita lihat berbahasa lokat diganci tadi yang ini kita baca sudah. Ini panggilan dari burung bos dari timur. Nah ini baca 1 Korintus 6 ayat 2. 1 Korintus 6 ayat 2. Baca. Ya tinggal beberapa ayat saudara. Waktu di Manado ada barang ini ya. Sudah sempat. Nah jadi yang dari Manado juga ada berkat tambahan. Saya ada hal-hal yang baru. Manado saudara sudah hampir 10 jam. Bab ini tidak ada tentang hikmat manfaat. Coba baca. Oh, sungguh luar biasa. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Katakan kiri kanan. Katakan kiri kanan ini. Penghakiman dunia berada dalam tanganmu. Orang-orang kudus Tuhan ditetapkan Allah untuk menghakimi bumi. Wow. Haleluya. Orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu. Wow. Jadi 8 orang ini yang akan melepas tadi terakhir sakakal cawan murka Allah. Seperti Musa melepas 10 tulang di tengah-tengah bangsa Mesir. Kembali ke laptop. Kita masuk. 8 orang pemimpin tadi sudah. Wahyu 1:20 mereka di tangan kanan Allah. Orang-orang pilihan Tuhan.
Kalau Anda di dalam tangan Tuhan, Anda dalam genggaman Tuhan, yang coba menghancurkanmu, yang coba membinasakanmu, dia terbentur dengan apa? Tangan Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang, dan jemaat tahu, ada banyak orang yang bikin saya susah, yang pokoknya ada orang-orang yang coba membuat saya susah. Belakangan akhirnya mereka hancur dengan sendirinya. Saya tidak berbuat apa-apa. Kita di tangan Tuhan. Tuhan membela kita. Tuhan melindungi kita. Jangankan dari manusia di muka bumi, iblis setan aja nggak berani. Saya suatu saat di Jayapura, ya dulu, kalau ada orang kesurupan, mereka panggil pendeta, mohon maaf, mereka panggil pendeta, tidak terjadi apa-apa. Ya kayak kasus 9 murid tadi. Bahkan kadang ada orang gila udah didoakan, tahu nggak? Yang terakhir mereka katakan, kalau sudah begini, hanya pendeta bangun Manulu yang bisa. Jadi mereka punya iman, saudaraku, saya yang bisa menolong mereka. Jadilah sesuai iman mereka. Ya benar ini. Ada berapa pasien gila rumah sakit sembuh. Ada suatu saat ada seorang ibu kesurupan. Tahu nggak apa yang dilakukan? Dipanggil pendeta, nggak bisa. Dipanggil orang pintar, disiram dengan air cabai. Apa yang terjadi? Dia makin menggelepar. Udah ada roh jahat di dalamnya, ditambah air cabai, tambah menggelepar. Karena kepanasan. Tengah malam, saudara. Jam 12, jam 1, telepon. Salam Pak Pendeta, kalau saya udah nggak kenal, saya sudah ngerti. Ini panggilan urgent. Ini panggilan darurat, saudara. Iya Pak, itu nah. Ya, Bapak, tolong Kak, istri saya kesurupan. Oh ya, Bapak jemaat kami Kak. Tidak Bapak. Kami, Bapak sudah panggil gembalanya, pendetanya, jangan sampai nanti kami melayani curiga lagi. Aduh Pak Pendeta, kami sudah berdoa tidak bisa. Dan justru Pak Pendeta kami berkata, kalau sudah begini, kami sudah pendeta bangun Manulu. Akhirnya saya datang, saya bilang sama, nih ada orang kesurupan. Saya pergi, coba diceritakan ada 4 laki-laki besar pegang dia Palembang. Gak bisa, jadi ditaruh dikurung satu kamar, dia di pojok, meringkuk di pojok. Waktu saya masuk, baru buka pintu, baru saya bilang pertama, tidak, silau, panas, pergi, saya tidak kuat. Saya belum bikin apa-apa, saudara. Belum bikin apa-apa. Langsung tidak kuat. Tolong pergi, panas, sakit. Kami sebulan yang lalu, di tengah jemaat ini terjadi pelepasan. Saya nggak bikin apa-apa, sama suami bilang, coba lihat mata saya. Waktu kontak matanya dengan mata saya, tidak. Saya tidak bikin apa-apa, cuma suruh lihat, saudara. Waktu ibu ini yang kesurupan, yang kena cabai. Engkau yang dalam tubuh orang ini, tinggalkan dia. Tidak mau. Kenapa kau mau sama dia? Oh, aku suka dengan dia. Dia suka lewat di tempat saya biasa tinggal. Wah, masa kau jatuh cinta dengan orang yang hidup? Mau kau carikan di dunia orang mati? Oh, saya suka dia. Tidak, demi nama Yesus. Dalam hati saya bilang, gara-gara kau saya terkam begitu. Iya toh? Iya toh? Betul. Dalam nama Yesus tinggalkan. Tidak, saya beritakan sekarang, atau saya hajar kau. Saya akan bakar engkau dari api dari surga. Tidak, sekarang saja saya sudah kepanasan, jangan api dari surga. Saya keluar. Itu keluar sekarang dalam nama Yesus. Sadar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini yang saya katakan, ini jemaat sering lihat. Jemaat ini bahkan ada yang baru-baru pelepasan. Jadi Anda pikir kalau Anda sudah orang Kristen, Anda lepas. Mungkin Anda
Apalagi kalau ada pelayanan antar pol, kemudian Anda maju di sini, saya lihat mata, tiba-tiba Anda balik ke laptop. Inilah semua ayat-ayat bagaimana kuasa Tuhan luar biasa. Berpuasa dengan tekun dan teratur. Anda mau seperti Elia? Elia puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, naik gunung. Tadi kami juga sharing sama Pak Pendeta. 40 hari. Dengarkan, kalau orang yang sudah mati dengan kedagingannya, rohnya yang akan dominan. Tapi kalau Anda hidup dengan daging, roh Anda mati. Yesus berpuasa 40 hari. Murid-murid diajar berpuasa tidak? Yesus katakan, suatu ketika murid-murid Yohanes datang sama Yesus. Guru, kami murid-murid Yohanes disuruh puasa. Kenapa murid-muridmu berpuasa? Apa kata Yesus? Biarlah ketika mempelai, sahabat mempelai itu ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak perlu. Tapi ketika sahabat mempelai itu diambil dari mereka, saat itulah mereka berpuasa. Jadi gereja Tuhan sudah disebut dengan sahabat mempelai. Sudah disinggung tentang mempelai. Kalau Yesus sudah meninggalkan, maka harus berpuasa. Menurut Bapak Ibu, saya ini pernah puasa nggak makan minum berapa hari? Berapa? Satu hari. Haleluya. Terima kasih kalau Ibu menganggap saya cuma kuat puasa satu hari. Haleluya. Seminggu, sebulan, haleluya. 3 hari itu puasa Ester. Yang sudah biasa rutin puasa Ester angkat tangan. Ya, mau dipakai Tuhan di akhir zaman. Setan apa yang takut? Daging yang menguasai. Jangan-jangan anda ini waktu PLN lampu mati. Ini darah Yesus. Ada suara di dinding. Oke. Lihat kecoa, darah Yesus yang dibawa-bawa. Darah Yesus itu terlalu mahal. Anda merendahkan masa kecoa di bawah darah Yesus. Darah Yesus, mati lampu, darah Yesus. Ada bunyi keren, darah Yesus. Boro-boro Lucifer takut. Makanya kecoa aja gak takut sama Anda. Makanya setan, jangankan membangkitkan orang mati, membinasakan kecoa aja gak berani, saudara. Gak usahlah cerita berapa hari saya puasa. Yang puasa. Lanjut. Nah, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Luar biasa. Jadi soal mempelai ini kalau kita baca baik-baik, waktu zaman Yesus sudah disebut-sebut, cuma kita nggak peka. Yesus ini ngomong, tetapi waktu selama mempelai itu bersama mereka, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Gereja Tuhan, murid-murid Tuhan harus punya waktu yang teratur berpuasa. Elia berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Baca Alkitab baik-baik tentang kisah itu, supaya iman Anda dibangun, supaya Anda punya kerinduan. Anda kalau nggak biasa puasa mau jadi mempelai, sorry, mati daging itu prinsip utama. Ya, Daud tidak tidur. Wow. Dengarkan, ini mungkin yang baru, Pak Pendeta. Jadi kita bukan hanya puasa nggak makan, nggak minum, juga puasa tidak tidur. Kalau Anda, mohon maaf, ini Alkitab yang mengatakan, kalau Anda mungkin katakan Anda puasa 5 hari nggak makan minum, dibarengi dengan pada saat bersamaan Anda tidak tidur 3 hari 3 malam, di situ Anda akan masuk kepada dimensi-dimensi rohani. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tiba-tiba Anda bisa mulai. Ini ada ibu. Ibu itu yang duduk di belakang. Pernah ngerumpi tentang saya. Saya dengar kalimat demi kalimat. Saya mendengar
Ibu itu di belakang. Untung rumpinya positif, saudara. Kalau negatif, ucapan Yesus tadi mungkin akan keluar. Dasar kamu orang tidak percaya, ngomongin gembalamu gitu. Dia ngomongin, oh Bapak Gembala itu dengan teman ada pelayan hamba Tuhan di gereja lain. Oh Pak bangun itu Gembala itu begini. Besoknya saya bilang, kemarin ngomongin saya ya. Ngomongin apa Pak Gen? Kamu ngomong dengan si Anu, kamu ngomong begini, kamu dari dapur ke depan ke tengah. Pak Gen kok tahu? Betul tidak? Iya. Oh dia ketakutan saudara. Bisa. Kalau Tuhan, pokoknya tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada. Nah, dengar ini. Daud ini orang yang luar biasa. Bayangkan dia bisa menciptakan pujian yang luar biasa untuk menceritakan betapa intimnya dia dengan Tuhan. Mazmur yang dia tuliskan menunjukkan betapa dia dekat dengan Tuhan. Bahkan dia menjadi orang yang berani. Dia tidak takut dengan binatang buas. Bahkan binatang buas yang coba membunuh ternak gembalaannya, dia kejar, dia bunuh. Singa, dia hajar. Ya, di sini jangankan singa rimbun aja yang takut. Dengarkan ini. Daud bukan hanya dia puasa daging, tidak makan minum, tapi tidak tidur. Perhatikan, puasa tidak tidur itu membuat Anda tajam, peka kepada perkara-perkara supranatural. Ya, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediaman. Berarti dia tidak masuk ke dalam ruangan, tidak ada di dalam rumah, dia di luar rumah. Tidak akan berbaring di ranjang ketiduranku, tidak akan berbaring. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Berarti dia nggak tidur. Puasa tidak tidur sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari yang. Wow, Daud menjadi orang luar biasa. Karena itu Raja Daud adalah raja terbesar yang sangat dihormati oleh bangsa Israel sampai sekarang. Hebat. Dia puasa tidak tidur. Pernah kami latihan puasa tidak tidur, saudara. Aduh, belum lagi 24 jam sudah tidur di bawah pohon. Dengar apa yang kita dengar hari ini semua ada ditulis di Alkitab. Saya tidak memberitahukan apa yang tidak ada. Semuanya ada di Alkitab. Betul tidak? Ada di Alkitab tidak? Daud puasa tidak tidur. Jadi ini puasa rutin. Makan tidak makan minum. Selesai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih lama juga nggak apa-apa. Oh haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus, katakan, ucapkan di hatimu kepada Tuhan. Oh haleluya, Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kata-kata terakhir. Nasihat dari saya, umat Tuhan. Dialah firman yang kita dengar dan kita tahu pasti banyak rahasia. Saya yakin dan percaya banyak hal yang baru yang Tuhan telah sampaikan kepada kita. Saya berdoa biar semua itu tidak menjadi sia-sia. Umuli dan lakukan. Karena kalau kita tidak melakukan,
Tidak ada gunanya. Mungkin kita telah membaca, kita hari ini mendengar, lakukan terus. Anda bisa minta materi nanti, sudah di copy di sini, Pak Adius, nanti siapa saja yang mau boleh. Dan nanti tadi sudah sempat absen tidak? Semua sudah absen? Ada nomor HP-nya enggak? Ada ditulis nomor HP supaya kami nanti menginformasikan kalau ada seminar mungkin di Bandung, di Semarang, di Surabaya, Anda boleh ikut. Dan percaya masih ada sesuatu yang baru Tuhan bukakan. Oh ya, ada satu bonus. Anda nggak tanya sih, tiba-tiba Roh Kudus kasih ingat, kau masih utang itu. Apa utang? Coba sebutkan. Kenapa saya katakan akan ada perang dunia beberapa tahun lagi? Iya, salah satunya karena perumpamaan tentang pohon ara. Coba buka. Silakan duduk. Supaya kita tahu. Matius 24. Matius 24. Kalau kita baca perikop Matius 24 mulai ayat 29, ini tentang kedatangan anak manusia. Perumpamaan tentang pohon. Ya, Matius 24 mulai ayat 29. Baca mulai ayat 29. Mulai ayat 29 sampai ayat 34. Ini penting banget supaya kita tahu persis. Ini tadi soal masa. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa laki-laki ini karena ini bintang-bintang akan jatuh dari langit ini karena ada orang-orang kudus Tuhan yang 8 orang. Anda tahu kan? Banyak kan dari Indonesia? Dari 8 ini kira-kira berapa orang Indonesia? Satu aja. Hah? Saya mau tanya, kalau Indonesia yang memimpin kegerakan, kira-kira hanya satu orang atau lebih dari satu orang? Lebih satu orang. Lebih satu orang. Dan di ruangan ini kira-kira ada nggak yang dari 8 orang itu? Siapa? Angkat tangan. Oh, 1, 2. Gak apa-apa, angkat tangan. Paling tidak berniat dulu. Yang penting niat dulu. Tapi bukan hanya niat saja, saudara. Pada waktu itu akan tampak pada anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meneratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Kenapa menyuruh keluar malaikat-malaikat? Karena ada orang berdoa, dalam nama Yesus saya perintahkan malaikat untuk menjatuhkan. Melakukan apa? Jadi malaikat-malaikat yang mengerjakan. Dan nanti lebih lama lagi, carilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Anda tahu
Perumpamaan pohon ara ini menceritakan apa? Siapa? Yesus. Pohon ara menceritakan tentang bangsa Israel. Bangsa Israel tidak lagi menjadi satu bangsa sejak masa zaman siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Ya? Yeremia. Tabut hilang. Pada zaman Yeremia itu tabut perjanjian hilang. Jadi bangsa ini sudah tidak eksis. Pada zaman Yesus ada nggak bangsa Israel? Tidak ada. Bukankah orang-orang percaya waktu itu berkata, Guru, maukah engkau memulihkan bangsa Israel? Artinya karena Yesus ini dahsyat luar biasa, orang mati bangkit, orang tuli wah ini kalau kita angkat jadi pemimpin luar biasa ini. Bangsa Romawi akan bisa kita kalahkan ini kalau dipimpin Yesus. Tapi Yesus tidak merespon, namanya hal-hal politik, pemberontakan politik. Yesus nggak mau, dia nggak meresponi. Waktu murid-murid minta, Tuhan maukah kau memulihkan Israel pada masa itu? Karena Yesus punya potensi pada waktu itu sebagai pemimpin, karena karunia dia miliki. Tapi kita fokus di sini. Taringlah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Pohon ara udah mati. Tapi Yesus berkata, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Artinya pohon ara yang sudah mati. Tapi kemudian, karena Israel sudah tidak menjadi bangsa. Tapi suatu saat, pohon ara ini, ranting-rantingnya udah kering, mulai melembut. Dan mulai bertunas. Artinya apa? Suatu saat di masa yang akan datang, Israel kembali akan hidup. Kapan Israel menjadi negara? 1948. Kapan Israel pohon ara bertunas? 1948. Israel merdeka pada bulan Mei tahun 1948. Dan Anda tahu, ketika pohon ara bertunas, musim panas. Panas nggak Timur Tengah? Panas nggak seluruh dunia gara-gara Israel? Panas. Perang dan perang dan perang sampai nanti akhir zaman. Anda percaya atau tidak percaya? Tahun ini paling lambat tahun depan Israel akan perang, tapi belum masuk kepada perang dunia. Akan ada perang. Mungkin dia menyerang Lebanon, mungkin dia menyerang Syria, tidak tahu. Tapi tahun ini paling lambat tahun depan, catat, Israel akan berperang. Jadi, oh Tuhan, mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ini tentang akhir zaman, no? Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Jadi kalau kamu melihat Israel satu negara, eksis menjadi satu bangsa, waktunya sudah sangat dekat. Sudah diambang pintu. Lanjut ayat 34. Jadi kemerdekaan Israel itu adalah salah satu tanda bahwa waktunya sudah dekat. Israel merdeka tahun 48. Sudah berapa tahun? Hampir 70 tahun. Lihat. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Anda berbahagia mendapatkan pembukaan perumpamaan. Demikian juga, ya, waktunya sudah dekat, sudah datang. Ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Angkatan yang mana? Angkatan yang melihat Israel merdeka. Angkatan yang mana? Angkatan adalah generasi. Jadi generasi yang melihat Israel merdeka, artinya mereka masih hidup. Kedatangan Tuhan akan terjadi. Saya mau tanya, umur manusia menurut Alkitab berapa tahun? 70. Kalau betul-betul generasi yang Anda katakan 70 tahun, berarti tahun depan 2018 ada sesuatu yang besar akan terjadi. Halo.
sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum itu semua terjadi. Angkatan ini tidak akan berlalu, artinya generasi mulai tahun 48, yang lahir tahun 48, orang yang lahir tahun 48 akan melihat itu semua terjadi. Paling lama umur 8. Jadi antara 2018 sampai 2028 adalah masa-masa krusial. Kitab Wahyu sudah dibukakan. Gereja yang menerima penyingkapan kitab Wahyu, waktunya akan mereka alami. Yesus katakan perumpamaan pohon ara, Israel akan bertunas. Angkatan ini tidak akan berlalu. Angkatan yang melihat pohon ara bertunas tidak akan selesai sampai kedatangan Tuhan. Belum ada yang mati. Berarti kalau Alkitab kata umur manusia 70 tahun, dan kalau mereka kuat sampai 80 tahun. Jadi masa-masa ini antara 2018 sampai 2028, masa-masa yang saya mau katakan, Anda pun tahu soal ini. Kalau Anda nggak berubah dan mempersiapkan diri, semua yang akan datang. Ini perumpamaan pohon ara. Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah waktunya saatnya. Oh, kamu melihat apa? Melihat pohon ara bertunas. Jadinya orang yang melihat, yang mengalami kemerdekaan Israel, semuanya belum pada mati. Kalau umur 70 sampai umur 80 lah umur manusia. Dengarkan, perumpamaan ini adalah karena murid tanya, kapan kesudahan zaman? Yesus tidak ngomong langsung-langsung, dia kasih perumpamaan. Tapi firman Tuhan berkata kepadamu, diberi rahasia kerajaan sorga kepada mereka. Tidak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada lagu yang populer hari ini. Oh Tuhan, memang itulah tanda kehidupan rohani. Padahal saya mau lagunya lain. Oh Tuhan, pakailah hidupku supaya selama aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Memang orang saya mau supaya kita dipakai Tuhan. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, ku rindu dia. Darah Yesus. Pak Matius ini sudah murid-murid ini. Padahal saya lagu yang populer hari-hari ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Dari awal angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini ada sementara. Oh Tuhan,
kena stroke. Tuhan pakai hidupku. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Ada nggak orang model begitu? Udah sakit, baru rindu mau melayani Tuhan. Padahal hatinya adalah supaya dia sembuh. Tuhan, aku mau dipakai. Saya mau melayani Tuhan. Jadi model yang tadi. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, ku rindu dia. Harusnya kalau sayang itu rindu Yesus, bukan si Udin, bukan si Upi. Oh Tuhan, ku sayang Engkau, ku rindu Engkau. Itu yang betul. Yang pikiranmu si Udin, si Upi, si benar-benar ketawanya sampai lepas. Udah lepasin di dalam nama Yesus. Sudahlah, nanti tambah malam lagi. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan oleh anugerah-Mu, oleh kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau telah menyediakan hal-hal yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, itu Tuhan telah sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Bapak, kami tahu ini adalah rancangan surga bagi kami masing-masing. Sebagaimana Nuh memberitakan tentang berita air bah, sebagaimana di zaman Sodom Gomora diberitakan tentang pemusnahan Sodom dan Gomora. Hari-hari ini Tuhan, Kau mengingatkan kami hari ini bahkan, supaya kami mempersiapkan diri kami, supaya kami memasuki proses penyucian hidup kekudusan. Kami mau seperti Lot, seperti Nuh, yang hidup kudus dan benar dan mau masuk di dalam pendamaian demi pendamaian dengan Engkau. Sehingga kami, waktunya ketika tiba, kami semua diluputkan dari segala kesia-siaan di akhir zaman. Bukan saja kami diluputkan dari masa antikristus, tetapi juga masa-masa sebelum antikristus berkuasa, karena akan banyak kegoncangan, peperangan, malapetaka di muka bumi. Akan ada pembantaian demi pembantaian, perselisihan, pertengkaran, pembunuhan. Tapi ketika kami tahu kebenaran firman, kami kuduskan hidup kami, kami sucikan. Kami mau mematikan keinginan daging dengan melalui puasa rutin. Sementara hidup terus memakan firman yang hidup, kami hidup pujian dan menyembah Tuhan. Hidup kami penuh dengan Roh Kudus. Inilah yang menjamin kami masuk kepada perkara-perkara indah yang luar biasa. Bahkan kami percaya Tuhan akan pakai kami ke bangsa-bangsa untuk membangunkan, untuk membangkitkan Roh-Mu atas gereja Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus di mana-mana tempat, untuk mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai pria surga kami ya Tuhan. Dan bersama-sama kami dari gereja Tuhan berbagai bangsa akan masuk ke Israel, meneguhkan Israel, menyelamatkan sisa-sisa Israel. Dan disitulah masa-masa di mana mulai Tuhan, masa-masanya yang indah luar biasa menjadi bagian yang kita berikan. Hamba berdoa saudara-saudara hamba yang datang secara khusus ke tempat ini Tuhan, dari tempat-tempat yang jauh. Hamba percaya mereka telah menerima bagian berkat yang terbaik. Dan Bapak, kebenaran firman ini meneguhkan dan makin meneguhkan. Dan biarlah Bapak, kami ada masa-masa yang akan datang ketika kami tahu ada fellowship, ada pengajaran seperti ini. Ini di Jakarta ini, mungkin di tempat lain, di Bandung, di Surabaya, di Medan, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua. Ridwan kami, dan kami terus tetap mengikuti informasi, situasi keadaan dari satu masa, dari waktu ke waktu. Bahkan kami punya kerinduan masing-masing. Ya Tuhan, pilih kami, pakai kami, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Jadi satu tim yang Tuhan gerakkan sebagaimana nubuatan di kitab Nabi Yesaya, yang bergerak dari timur sampai ke bangsa-bangsa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan hamba ya Bapak. Hamba telah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berkarya di hati setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengalami perubahan di akhir zaman ini. Pulihkan kekuatan hamba Tuhan. Hamba serahkan tubuh jiwa hamba kepada-Mu. Kuasa-Mu, bahkan hamba bersyukur karena Tuhan boleh memerintahkan malaikat-malaikat-Mu yang kuat telah menyertai kami Tuhan dari awal
sampai sekarang. Sehingga kami tetap konsentrasi, kami tidak bosan, visi kami tidak berubah. Kami boleh bertahan lebih dari 8 jam, terutama bagi hamba ini Tuhan. Terima kasih untuk para malaikat-Mu Tuhan yang telah menolong hamba. Kau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Semuanya ini kami lakukan untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup yang akan hamba agungkan, akan kami agungkan, muliakan Engkau selama-lamanya, sampai kepada pengungsian, sampai kepada perkawinan anak domba, sampai selama. Berkati para pengurus di STT ini Tuhan, Pak Matius dan teman-teman para pengajar. Berikan mereka hikmat, kekuatan, kesabaran. Mungkin mereka sedang mengalami tantangan-tantangan di dalam pelayanan, tapi hamba beriman. Kalau hamba menginjakkan kaki di tempat ini, hamba percaya perlindungan, penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Pembelaan Tuhan ada di tempat ini dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan menolong mereka. Saya minta demi nama Yesus dan dengan urapan dan kuasa Roh Kudus, apa yang menjadi pergumulan STT ini mengalami lawatan Tuhan, mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari Tuhan dalam nama Yesus. Urapi seluruh keluarga, bahkan seluruh siswa ya Tuhan, khususnya yang hadir mengikuti pengajaran ini. Bapa, dalam masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Saya berkati mereka, kuasa-Mu turun atas mereka, penyertaan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah. Bahkan biarlah mereka Tuhan, terlebih setelah mendengarkan pengajaran ini, iman mereka, semangat mereka semakin sungguh-sungguh untuk mau melayani Tuhan. Mereka tahu inilah waktu-waktu dan masa terakhir untuk melayani Tuhan. Bapak, urapi mereka, pakai mereka seturut dengan rancangan dan seturut dengan tindakan iman mereka masing-masing. Hamba telah selesai, Roh-Mu tidak pernah selesai bekerja di tengah kami. Tempat ini kami tinggalkan dengan damai dan sejahtera dari surga, dan juga damai dan sejahtera turun atas setiap anak-anak-Mu yang telah mengikuti, dan mungkin yang telah pulang. Biarlah Tuhan damai sejahtera, kuasa kemuliaan-Mu semakin nyata. Bukakan Tuhan kesempatan pada waktu-waktu yang lain, tempat-tempat di mana kami boleh hadir memberitakan rahasia kitab Wahyu yang sudah dibukakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Anak-anak-Mu yang kembali ke daerah masing-masing, biarlah malaikat-Mu menjaga mereka, menolong mereka. Biarlah Tuhan hari-hari ini sekali lagi hidup mereka diubahkan, mempersiapkan diri masing-masing menyambut kedatangan Tuhan. Dari perumpamaan pohon ara, dari bacaan kitab Wahyu yang sudah dibukakan, artinya kami akan mengalami masa-masa itu secara langsung. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal sampai kekal, selama-lamanya. Mari berdiri, angkat tanganmu, saya melepaskan doa berkat. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, pengasihan daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita ini, serta persekutuan, penyertaan, pemeliharaan, kuasa dan otoritas Roh Kudus turun atas kami, turun atas kita sekalian, mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, sampai pada pengungsian. Mari taruh tangan di kepalamu masing-masing. Mari taruh kepalamu di masing-masing dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Saya terima berkat Tuhan, saya terima penyertaan Tuhan, saya terima kasih setia Tuhan, saya terima pertolongan Tuhan, saya terima urapan Tuhan, saya terima karunia-karunia Tuhan, saya terima mujizat Tuhan, saya terima hikmat Tuhan, saya terima kuasa Tuhan, saya terima otoritas Tuhan, saya terima Roh melayani Tuhan, saya terima Roh bersaksi bagi Tuhan, dan saya terima kelimpahan-kelimpahan yang dari surga mulai malam ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai pengungsian. Semua yang percaya menerima berkat ini katakan amin dengan tepuk tangan saudara-saudara.